SDN Rawakalong 02 dan 03 diduga kuat marak pungli. Menurut sumber tim media yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan, pada saat SPMB membeli formulir dan map sebesar Rp50.000, dan pada saat SPMB yang menjaga di sekolah adalah guru ASN, Abdul Latif dan Siti. Untuk bimbel membayar Rp300.000, belajarnya di ruang kelas usai jam pelajaran, tambahnya. Bukan hanya itu, untuk siswa kelas 6 yang lulus tahun ini untuk bayar kolektif pendaftaran ke sekolah SMP sebesar Rp200.000, dan yang tidak diterima atau tidak lulus seleksi di SMP uang kolektif hangus tidak dikembalikan, terang narasumber. Pada tahun 2023 siswa SDN 02 dan 03 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 diminta untuk bayar rahap WC sebesar Rp50.000, pungkasnya. Kalau bimbel itu masing-masing kita sebenarnya gini, maaf ya, misalnya kelas 1 belum bisa baca, terus dibantu nih, orang tua udah maaf ya, udah dikasih tahu, tolong anaknya dibantu di rumah atau di lesin. Nah permintaan orang tua, Pak saya les di sekolah aja gimana? Ya cuman kan nggak semua anak, beberapa orang minta permintaan. Berarti beda dong kalau ada permintaan dari wali murid. Berarti kan permintaan. Berarti harus ada, ya maaf ya, uang sabunnya tetap, kalau bahasa saya, itu permintaan. Kalau yang kelas rendah, mungkin jam istirahat atau jam pulang, kan maaf ya, kelas 1 itu kan pulang udah jam 9:30 atau jam 10 pulang. Ya kalau di sekolah kan kita juga udah waktu jam mengajar udah selesai gitu. Kalau tentang bimbel ada pun biasa tidak tahu. Ya. Dan pelaksanaannya pun setelah jam belajar. Biasanya bimbel itu anak itu setelah sholat zuhur baru dilaksanakan bimbel. Dia sampai jam 2. Memang betul mereka itu sebagai ASN dan P3K. Kalau jam kerja kita mengajar itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam kita yaitu sampai jam 12:15. Jam KBM ya? Iya, KBM. Nah, bimbel itu dilaksanakan setelah mereka sholat zuhur. Kalau absen kita dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau absen pulang sekarang, ya kan, dengan 5 hari kerja, absen pulang itu bisa absen lagi jam 3 lewat. Jam 3 lewat? Ya. Kalau sebelumnya yang masih 6 hari kerja? 6 hari kerja itu jam 2. Jam 2, dari jam 7 sampai jam 2? Ya, setengah 8 sampai jam 2. Kalau ke negeri gini Pak, tadinya kita sudah tidak ada yang namanya kolektif. Ya, karena memang maaf ya nih, udah tidak ada. Karena kolektif juga sama SMP pun mengeluarkan formulir Pak. Mengeluarkan formulir yang harus dicetak dan dibayarkan oleh siswa baru. Gitu. Nah kalau kita misalnya ambil formulir tanpa ada itu kan repot juga. Siapa yang menanggulangi itu? Daftar 34 Rawakalong 2 ya, Rawakalong 3 ya. Saya kan guru kelas Rawakalong 3. Terus SD Rawakalong 2 daftar kalau nggak salah 20. Yang keterima 15, yang ini yang keterima 28. Karena bukan domisili. Bu, saya gambarin nih formulir sekian, terus fotokopi sekian. Terus ada materai juga di situ kan, bermaterai. Terus legalisir. Kalau formulir itu gini Pak, kita kan memang cetak Pak ya, cetak formulir atau cetak map kronologis ya. Kita kan memang disuruh cetak nih sama kepala sekolah. Kepala sekolah instruksi ya, nih. Instruksi cetak. Benar nih ya. Cetak. Maaf ya, kita fotokopi nih, terus nyetak. Ini kan ada biaya. Artinya orang tua mengisi dan diambil untuk beliau kan gitu. Terus kita Pak, beliau menanya, ini untuk formulir ya, formulir memang kalau biaya memang tidak ada sampai saat ini. Cuman kalau formulir silakan Ibu, kalau mau mengganti formulir ya silakan gitu. Tentang PPDB SD, formulir, ya kan? PPDB SD dibuka secara online dan tidak online kalau di sini. Ada formulir. Ini kan instruksi dari Bapak, pada itu cerita. Bukan cerita, kita konfirmasi ya. Udah instruksi dari Pak Kepala Sekolah, kita mencetak map. Betul. Ada logo sekolah. Dibenarkan nggak menurut Bapak
jika terjadi dalam bulan murid baru itu harus membayar. Nah, saya tidak memerintahkan, saya bilang sampaikan ke wali murid, sok ini ada formulir. Nah, formulir itu jangankan formulir, ini bapak pakai biaya kan kayak diletak. Nah, itu pakai biaya kan, tetapi saya tidak mendikte harus 50.000 membayar. Pokoknya silakan mau membayar berapapun terima. Nah kan itu formulir itu diberikan bang, toh tidak ada penekanan, ala kadar pengganti uang. Kan saya pengganti uang cetak seikhlasnya. Tapi cetak itu sendiri dari mana, Pak? Dari percetakan pak. Enggak, maksudnya anggarannya. Nah anggaran dari sekolah. Anggaran sekolah. Kan itu anggaran dari anggaran sekolah, Pak. Iya. Yang didana dari dana bos pastinya. Iya. Kenapa harus minta diganti, Pak? Walaupun itu seikhlasnya. Nah seikhlasnya itu. Walaupun seikhlasnya, kan anggaran yang dikeluarkan dari dana bos nggak bakal kita masukkan bahwa itu dari apa pengganti dalam laporan bos. Betul. Ya kan? Betul. Berarti mencetaknya dari anggaran bos Pak ya? Iya. Dikatakan dari kelas 1 sampai kelas 5 diminta biaya 50.000 untuk membantu membangun WC. Iya. Benar itu Pak? Betul. Diminta 50.000. Iya. Ya. Kalau 50.000 itu tadi kan benar ya ada. Iya. Itu peruntukannya untuk apa? Untuk WC betul di belakang ada. Beginilah keadaan WC SDN Rawakalong 3 saat ini. Untuk perbaikan WC, kepala sekolah berdalih sudah ada rapat komite, dan diduga kuat komite sekolah hanya dijadikan kambing hitam untuk meraup uang dari wali murid, mengingat adanya perawatan ringan dari dana bos, yang menjadi pertanyaan masyarakat, dikemanakan anggaran perawatan ringan dana bos? Sehingga WC tidak dapat digunakan dan akhirnya harus menjadi beban wali murid. Kepala SD Negeri Rawakalong 2 dan 3 dalam hal ini diduga memegang pedoman, suatu pemberitaan besar pasti akan seperti gunung es yang akan mencair dengan sendirinya, sehingga dirinya tidak pernah takut akan rasa malu dan hilang jabatannya. Trik dan intrik pungli yang dilakukan Kepala SD Negeri Rawakalong 02 dan 03 sangat luar biasa. Mengingat Kepala SD Negeri Rawakalong 02 dan 03 sebagai Ketua K3S, harusnya menjadi teladan para kepala sekolah lainnya. Hal ini terjadi karena tidak ada tindakan tegas dan efek jera pada oknum guru ASN yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor diduga kuat menerima upeti dari oknum guru ASN.